sebelum meninggal itu memanggil ibunya pada waktu itu. Minta bacakan Yasin, maaf ya Kak. Nggak apa-apa Pak. Minta bacakan Yasin pada ibunya. Saya tidur di bawah, dia memanggil saya. Ayah, Sarah mau tidur. Ayah harus janji, harus tetap bantu teman-teman Sarah. Saya menjawab, iya Dek, kalau Sarah mau tidur, tidur saja. Jangan merintih terus, saya bilang kan. Karena saya melihat jantungnya, kata dokter sudah tidak bisa mengompa lagi. Saya bilang, sudah tidur, kalau mau tidur. Iya, tapi ayah sama ibu harus janji kan. Harus tetap bantu teman-teman Sarah. Dan kalau Sarah tidur jangan ditangisin. Itu pesan Sarah terakhir. Nah dari situlah bagi saya pesan Sarah itu amanah seumur hidup saya yang saya harus jalankan. Sejak Sarah meninggal, saya pun kondisi menurun dan saya didiagnosa oleh dokter diabetes. Jadi saya pun ingin seperti Sarah, jika saya sudah tidak ada, saya ingin paling tidak kalau komunitas, hanya sebatas komunitas saya tidak akan berjalan. Makanya kemarin saya resmikan izin, surat izin ke pemerintahan untuk meresmikan yayasan ini. Buat teman-teman Sarah, jangan menyerah. Harus tetap semangat melawan sakitnya. Semangat, gak boleh menyerah. Hai, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Teman-teman, banyak yang sudah mendengar istilah rumah singgah. Tapi terkadang masyarakat belum mengetahui betul apa fungsi dari rumah singgah itu sendiri. Nah, di sini kita kedatangan seorang narasumber kita. Ya. Dia adalah seorang ayah yang beliau adalah seorang ayah yang sangat kuat, luar biasa cintanya dengan si anak ini, ya Pak ya. Oke, beliau adalah Pak Zainuddin dari Yayasan Sahabat Sarah. Ayah Sarah. Oh, ada ayahnya. Oke. Sahabat Ayah Sarah. Nah, Pak Zainuddin, boleh cerita sedikit Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini apa? Iya, Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini bergerak di bidang sosial, khususnya membantu anak-anak pejuang kanker dan sakit berisiko tinggi lainnya. Jadi kami membantu anak-anak pejuang kanker yang pengobatannya di Jakarta. Jadi ada pasien dari daerah, contoh Kalimantan, Aceh. Mereka di sana tidak bisa di kemo, jadi harus datang ke harus di sini kemonya di Jakarta. Ya. Selama di Jakarta mereka membutuhkan tempat, membutuhkan biaya. Nah kita tampung di rumah singgah Sahabat Ayah Sarah ini.
Luar biasa. Kenapa awal mula Bapak membangun rumah singgah ini apa, Pak? Iya. Awal mulanya itu anak saya menderita leukemia AML M5 akut. Jadi semasa berjuangnya ini Sarah sering sekali saat mau kemo, mau kontrol ke rumah sakit, dia selalu menyampaikan ke saya untuk membawakan sesuatu untuk teman-temannya yang ada di ruangannya itu. Entah itu pampers, entah itu mainan, dia selalu meminta ke saya. Pada awal saya membantu anak-anak pejuang kanker ini, saya melihat teman dia pada waktu itu sedang satu ruangan kemo, Sarah dan Abraham namanya. Saat itu ibunya itu pingsan di kamar mandi. Sarah melihat, menanyakan ke Abraham, ayahnya mana? Ayah Abraham sudah tidak ada. Terus Abraham sendiri sama ibu. Iya, Abraham sendiri sama ibu. Terus Sarah menyampaikan kepada saya, ayah, Abraham kasihan. Dia hanya berjuang sama ibunya. Coba deh ayah minta bantuan teman-teman ayah untuk bantu Abraham sama ibunya. Pada waktu itu saya coba untuk mengajak teman-teman kerjaan saya untuk membantu si Abraham ini. Saya kirim fotonya, terus saya ceritakan kronologisnya Abraham ini. Alhamdulillah pada waktu itu banyak yang membantu. Pada waktu itu terkumpul sekitar 4 juta lebih. Saya langsung sampaikan ke orang tua Abraham. Dan dari situ Sarah ketagihan. Jadi ketagihan, ayah bantu si A dong, ayah bantu si B. Nah, jadi ketagihan terus hingga saya membuka komunitas sahabat ayah Sarah awalnya itu. Oh, awalnya adalah komunitas dulu, baru menjadi yayasan. Betul. Nah, resminya yayasan itu awal mulanya di Februari itu Sarah ada permintaan pada waktu itu. Sarah berpulangnya bulan Februari. Iya, bulan Februari. Seminggu dia belum meninggal itu, dia ada permintaan ke saya untuk mengumpulkan teman-temannya merayakan Hari Anak Kanker Sedunia. Ya. Dan pada waktu itu kondisi Sarah sedang turun-turunnya, sedang bisa dikatakan napas pun sudah sulit. Tapi dia minta ke saya untuk mengumpulkan temannya membuat acara Hari Kanker Anak Sedunia. Alhamdulillah dulu saya bersama teman-teman bisa mengumpulkan 70 anak penderita kanker dan sakit berisiko lainnya. Pada waktu itu di acara itu Sarah saya larang untuk ikut di acara itu karena kondisinya juga napasnya sudah pakai oksigen. Tetapi dia tetap kekeh mau ikut di acara itu. Pada waktu itu Sarah datang dan disitulah kondisi Sarah drop. Malamnya dia masuk IGD. 2 hari kemudian dia meninggal. Dan dia sebelum meninggal itu memanggil ibunya pada waktu itu, minta bacakan Yasin. Maaf ya Kak, nggak apa-apa Pak, minta bacakan Yasin pada ibunya. Saya tidur di bawah, dia memanggil saya, ayah, Sarah mau tidur, ayah harus janji harus tetap bantu teman-teman Sarah. Saya menjawab, iya dek, kalau Sarah mau tidur, tidur saja. Jangan merintih terus, saya bilang kan. Karena saya melihat jantungnya, kata dokter sudah tidak bisa memompa lagi. Saya bilang, sudah tidur, kalau mau tidur. Iya, tapi ayah sama ibu harus janji kan ya. Harus tetap bantu teman-teman Sarah. Dan kalau Sarah tidur jangan ditangisin. Itu pesan Sarah terakhir. Nah dari situlah bagi saya pesan Sarah itu amanah seumur hidup saya yang saya harus jalankan. Sejak Sarah meninggal, saya pun kondisi menurun dan saya diagnosa oleh dokter diabetes. Jadi saya pun ingin seperti Sarah, jika saya sudah tidak ada, saya ingin
Paling tidak kalau komunitas, hanya sebatas komunitas, saya tidak akan berjalan. Makanya kemarin saya resmikan surat izin ke pemerintahan untuk meresmikan yayasan ini. Jadi dari situlah relawan saya pun saat ini Yayasan Sahabat Ayah Sarah 90% orang tua sama seperti saya yang anaknya sudah tidak ada. Kami sepakat untuk membantu teman-teman yang masih berjuang. Luar biasa. Mohon maaf ya Bu. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Tapi Pak Zainuddin tahu kan kalau Zara itu udah menjadi malaikat kecil di atas sana. Ya, Yakin kan? Ya. Yakin kan? Amin, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Ya terkadang jujur kami itu sangat-sangat keterbatasan donatur. Ya. Saat ini saat dana kas kami tidak ada, kadang saya merasa sedikit menyerah. Dalam arti Anda saya orang punya bisa menjalankan amanah Sarah seumur hidup saya. Kadang saat dana kas tidak ada, kami kekurangan untuk membelikan pampers, susu untuk pasien. Itu kadang Sarah, mohon maaf, dia datang hanya tersenyum saja lewat mimpi. Sering itu saya saat Memberi saya sedang bimbang. Memberi penguatan Iya. kepada Menjadi energi baru dan semangat Iya. baru Iya, buat betul. Pak Zainuddin juga. Wah, jadi kita jadi kayaknya kecil ya, Sa. Hah? ya Allah. Sosok Sarah, dia pulang 8 tahun. Berpulang 8 tahun. Iya, betul. Tapi pikirannya Jauh. sekali. Dan Luar impactful biasa. ya, Kak Cica, untuk Iya. teman-teman sangat yang bagus lain yang memiliki penyakit yang kronik, yaitu Betul, cancer. Karena cancer orang tua aja udah menyiksa, anak unbearable, tak terhingga, nggak bisa di-describe, diungkapkan. Makanya ngerti banget Pak Iya. Zainuddin kalau emosi itu kebangun lagi. Tapi tadi sebelum kita shoot, Pak Zainuddin cerita bahwa ada hadiah, Cak, bahwa anak ketiga Pak Zainuddin ya, Betul. anak ketiga lahir di hari yang sama dengan Sarah. Itu kayak diganti gitu ya Pak ya? Iya, makanya Sarah meninggal jarak 2 bulan. Di bulan jarak 1 tahun, maaf, jarak 1 tahun. Pas di bulan Sarah tidak ada pun dikasih perempuan juga. Jadi saya berpikir benar-benar berkah benar. Saya yakin saya pun memberitahu kepada orang tua pasien, insya Allah selama kita mengobati anak kita dengan ikhlas, dengan tulus, itu berkah dunia akhirat. Amin. Saya Betul, sendiri betul. merasakan. Betul. Tadi saya dengar sedikit ya Pak ya, maksudnya bahwa ada juga teman-teman Penyintas. Dari luar kota gitu Pak? Maksudnya? Dari luar daerah katanya tadi ada yang Pasiennya. dari pasiennya. Betul. Nah saat ini rumah Ada singgah kita itu ada 20 pasien. Oke. Dan kemarin ada yang meninggal 4. Jadi kita khusus di rumah singgah itu menampung anak-anak penderita kanker dan sakit berisiko tinggi lainnya seperti jantung, pneumonia. Itu pasiennya yang datangnya dari luar daerah. Contoh Medan, Aceh, Kalimantan. Itu kita tampung di rumah singgah kita. Itu mereka datang dengan biaya sendiri apa segala macam atau disupport sama Kalau yayasan? untuk dari daerah ke rumah sakit Jakarta itu mereka sendiri. Oke, cuman buat singgahnya aja. Betul. Buat Nah, selama mereka tinggal di rumah singgah kita, itu 1 rupiah pun tidak dipungut biaya. Bahkan kebutuhan mereka, kebutuhan pasien dan orang tuanya kita bantu. Contoh, makan mereka dari kita, terus obat tidak di cover BPJS dari kita juga. Kebutuhan mereka seperti susu khusus, terus pampasnya itu dari kita semua. Selagi dana kita ada. Terkadang saya menyampaikan kepada keluarga pasien, karena bagi saya yang tinggal di rumah singgah itu sudah keluarga saya sendiri. Saya pun menyampaikan kepada mereka, kalian selama tinggal di sini jangan merasa tinggal di yayasan.
Jangan merasa tinggal di rumah singgah di rumah orang lain. Anggap saya saudara, entah itu kakak, adik yang lebih tua dari saya bisa menganggap saya adik. Jadi jangan beranggapan tinggal di yayasan atau di rumah orang lain. Anggaplah saya saudara. Saya pun ke mereka akan terbuka jikalau dana kas kami sedang tidak ada. Mohon maaf ya Pak, besok mungkin kami tidak bisa membantu khususnya karena dana kas kami sedang menipis. Jadi memang fungsi rumah singgahnya itu sendiri adalah sebenarnya meringankan, membantu meringankan beban orang tuanya. Karena kan kalau kesini udah harus berobat terus hotel lagi, atau akomodasi lagi, walaupun itu kan berat sekali gitu, maksudnya besar sekali gitu. Dan memang berarti Pak Zainuddin dan kawan-kawan benar-benar menjalankan amanah dari adik Sarah dengan baik gitu ya. Nah Pak, kalau misalnya patut kita contoh banget. Jadi jangan cuma wacana di sini aja. Benar. Kita harus gerakkan ini. Harus berimpact. Bener nggak? Harus berimpact buat yayasan. Pak Zainuddin, kalau misalnya kawan-kawan dari luar daerah itu ke rumah singgah, lalu misalnya mereka pastikan kabar sedih pastilah ya. Kalau dia udah, ya kan kita ada yang berapa kali bolak-balik ternyata harus bukan harus meninggal, tapi akhirnya meninggalkan kita. Tapi kan pasti ada juga yang menjadi lebih baik, berangsur sembuh itu. Apakah lalu mereka misalnya masih main ke Jakarta atau apa? Aku mengangkat happy side-nya nih, biar semuanya bahagia, gitu loh. Sarah pasti pengennya semua bahagia karena energinya kirim buat sahabat-sahabatnya kan gembira. Jadi pasien yang kita dampingin itu 80% sih. Kita di rumah singgah itu ada sekitar sudah meninggal itu lebih dari 50 orang. Tetapi ada keberhasilan kami. Keberhasilan kami dalam mendampingi, contohnya saya, relawan saya yang pernah dampingin anaknya menderita kanker, kami tidak mau terulang seperti anak kami. Contoh, biasanya mereka kan diponis kanker, orang tuanya itu shock bener pasti shock. Nah, dari pengalaman kami berikan kepada mereka, ibu jangan khawatir, nanti kemo itu seperti ini, jadi ibu harus kuat, jangan takut. Dengan pengalaman kami salurkan kepada orang tua memberikan yang moral support baru diponis kanker. Biasanya pasti semua orang tua akan kaget mendengar anaknya kanker. Dengan pengalaman kita arahkan, dan kami sudah mendampingin walaupun baru 2, tetapi jarang kanker itu bisa sembuh ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kita sudah dampingin 2 orang yang dinyatakan sembuh total. Alhamdulillah. Itu sudah ada, itu menurut kami keberhasilan kami untuk dengan pengalaman kami dampingi ada pasien yang bisa dinyatakan sembuh. Luar biasa. Pak, Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini ada kerjasamakah dengan rumah sakit di Jakarta atau rumah sakit kanker atau klinik kemo dan lain sebagainya, atau memang berdiri sendiri? Kalau untuk Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini jujur yang cerita awal tadi itu berdiri karena saya ingin menjalankan amanah dari Sarah tadi kan. Jadi berdiri sendiri, belum ada kerjasama dari perusahaan lain atau rumah sakit, belum ada. Jadi rata-rata tapi kalau komunikasi dengan dokter itu ada, karena dulu Sarah juga kan dirawat di rumah sakit juga, itu pasien. Jadi saya pun peresmian rumah singgah itu mereka dokter-dokter pada datang mendukung sih. Indah sekali. Nanti suatu hari kita harus ke sana ya. Kita harus ke sana. Insya Allah kita mampir Pak Zainuddin gitu.
monggo mumpung ada kesempatan di sini sampaikan kepada teman-teman gitu ya, bahwa maksudnya di sana siapapun yang ingin membantu yayasan Sahabat Ayah Sara Sahabat ini. Ayah Sara. Gimana caranya? Nah, gimana caranya Pak? Menghubunginnya kemana? Hubunginya kemana? Silakan, Pak. Atau mungkin ada nomor Di bawah rekening di bawah sini. Ya, Atau bagaimana Pak? untuk teman-teman di sana, jujur, Sahabat Ayah Sara ini saat ini sangat-sangat keterbatasan donatur. Memang kami memiliki program donatur tetap, di mana masing-masing donatur itu berkomitmen menyumbang sebesar 200.000 untuk 1 bulannya. Sedangkan saat ini kami hanya memiliki 20 donatur, dan sampai saat ini dari manapun, dari perusahaan manapun kami belum menerima bantuan. Dari pihak pemerintah juga belum menerima bantuan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu teman-teman Sara yang sedang berjuang untuk menjemput kesembuhannya, bisa berdonasi, bisa dicek melalui Instagram Sahabat Ayah Sara atau Facebook di Sahabat Ayah Sara. Sahabat Ayah Sara. Sahabat Ayah Sara. SAS. Iya. Sahabat Dimulai Ayah Sara. dari sini Pak. Amin. Insya Allah saya Amin, jadi donatur. ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, Pak, karena udah menyampaikan bahwa kita harus klik Instagram Sahabat Ayah Sara, mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu apa sih yang paling dibutuhkan. Mungkin kan ada yang mau berdonasi dana tunai, tapi kan ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang memang mereka Misalnya produksi susu, dia produksi apa, sebenarnya apa aja yang paling dibutuhkan, Pak? Iya. Yang paling dibutuhkan oleh pasien dan orang tuanya ini, khususnya pasien ya, itu mereka sangat membutuhkan seperti pampers, susu khusus, dan kebutuhan sehari-hari mereka seperti sembako untuk orang tua pasien yang tinggal di rumah singgah itu. Boleh saya tahu susu khusus tuh? Susu khusus tuh apa, Pak? Susu khusus itu seperti Neocat yang harganya itu di atas 400 lebih. Jadi itu biasanya susu khusus. Ya, susu itu khusus untuk penderita jantung bocor. Tuh harus susunya khusus. Terus Pediasure, ada lagi Infratini, ada seperti itu. Itu susunya yang benar-benar susu khusus. Ya, oke. Jadi kan kita tahu. Tahu, betul. Nah, Pak Zainuddin, apa harapan Bapak untuk Yayasan Sahabat Ayah Sara ke depan? Iya. Saat ini di luar sana banyak sekali teman-teman yang menghubungi kami, ke saya, ke relawan, mereka meminta bantuan untuk bisa tinggal di rumah singgah kami. Karena mereka tahu kalau tinggal di rumah singgah lain, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan rumah singgah lain, mereka mengeluh ditariki biaya sebesar 15.000, ada yang 20.000 per hari. Sedangkan di rumah singgah kami semuanya tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan kebutuhan mereka kami penuhi. Dan di luar sana banyak yang ingin ikut ke rumah singgah kami karena kami keterbatasan tempat dan dana. Tentunya kami tidak bisa menampung teman-teman yang meminta bantuan kepada kami. Harapan saya mudah-mudahan suatu saat kami bisa membangun atau menyewa rumah singgah yang bisa menampung dan membantu teman-teman lebih banyak lagi. Selalu ada oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tadi kita dengar ya. Iya. Ada cerita. Walaupun itu mungkin terdengar kecil ya, 15-20 ribu, tapi itu besar untuk orang tua tersebut. Belum lagi tadi yang Pak Zainuddin cerita sama kita, bahwa maksudnya ada yang datang, banyak yang galang dana, ceritanya Sara gitu ya, Pak ya. Tidak diberikan. Ternyata nah itu ada hal-hal yang, Ya, tapi nggak apa-apa, semua ganjaran itu akan datang nyata. Saya pun kalau boleh sedikit cerita, awal mula mendirikan rumah singgah itu, jujur dari warga setempat pun tidak menyetujui. Bahkan waktu itu saya sedang kerja, istri saya mau ditarik-tarik ke kantor RT karena tidak setuju kalau itu dijadikan rumah singgah. Karena menurut warga di sana itu
kanker itu menular. Jadi saya coba diskusi dan memanggil beberapa dokter untuk menjelaskan ke warga bahwa kanker itu tidak menular. Kalau kanker itu menular, saya tinggal di situ, anak saya kanker, nular juga ke saya. Luar biasa, Saya pun jelaskan, alhamdulillah saat ini warga terus dari tingkat RT, RW sampai ke kelurahan mendukung sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang diperlukan edukasi untuk hal-hal seperti ini ya gitu. Makanya semua yang dilakukan oleh Pak Zainuddin ini luar biasa banget, Cak. Luar biasa. Ya, Semoga berkah dari, untuk Bapak. mimpi Saras diteruskan Diakomodir sampai dengan baik. Iya. Dikembangkan bahkan Dikembangkan. oleh ayah Betul. ayah Zainuddin ini ya. Kita doain Pak, insya Allah ada pembangunan yang Amin. Semoga bermanfaat dari talk show kita hari ini. Ya. Ini kuras ya Kak Aca. malu antara segala-galanya Sedih, nih. campur-campur karena kita juga ini. orang tua. Saya juga orang tua, Mbak Sasa orang tua. Ya, kita punya anak perempuan juga. Oke, mudah-mudahan cerita ini akan menginspiring banyak teman-teman kita di luar. Mudah-mudahan siapa yang punya empati yang sangat mau kemana ya, saya mau bantu kemana. Ada yayasan Sahabat Ayah Sara. Jadi mudah-mudahan cerita dari seorang malaikat kecil yang bernama Sarah ini dapat menjadi contoh bahwa selalu saling menyayangi, saling punya empati satu dan yang lainnya. Terima kasih, saya Cica Kuswoyo. Saya Syalimah Ranuarsani undur diri. Mari kita bagikan salam perjuangan kita. Merdeka!